Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lamardian Multi, NPM 221010 430, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Di sini saya akan presentasikan tentang materi yang berjudul dengan pembagian urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebelum kita memasuki pokok pembahasan, alangkah baiknya untuk mengetahui apa itu urusan pemerintah daerah. Urusan pemerintah daerah adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden, di mana pelaksanaan diselenggarakan oleh kementerian negara dan atau didelegasikan kepada pemerintah daerah. Penerapan sistem otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Otonomi daerah dijalankan seluas-luasnya oleh pemerintah daerah. Selain urusan pemerintahan yang masuk pada urusan pemerintah pusat, sesuai undang-undang menurut pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, untuk pemerintahan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan umum, dan urusan pemerintahan konkuren urusan. Pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Pelaksanaan urusan dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat atau dilimpahkan kepada lembaga negara yang ada di daerah atau dilimpahkan kepada gubernur. Macam-macam urusan pemerintahan politik yaitu terdapat 6 macam urusan. Yang pertama pertahanan, yang kedua keamanan, yang ketiga politik luar negeri, yang keempat jusisi, yang kelima moneter dan fiskal nasional, dan yang keenam yaitu tentang agama. Selanjutnya yaitu urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah. Dengan contoh sebagai berikut yaitu: yang pertama, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengalaman Pancasila, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pertahanan pemeliharaan keutuhan NKRI. Yang kedua yaitu pembinaan kerukunan antara suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Yang ketiga yaitu penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah daerah-daerah provinsi dan daerah kabupaten kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima yaitu pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar. Untuk yang pertama, urusan pemerintahan wajib itu urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar maupun non-pelayanan dasar. Contoh dari pelayanan dasar adalah tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, dan desa, atau lain sebagainya. Untuk non-pelayanan dasar berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman. Yang kedua, urusan pemerintahan pilihan urusan. Pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan potensi yang dimiliki pada daerah tersebut. Contohnya, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Segitulah penjelasan mengenai pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.